Post-processing. Post-processing adalah treatment yang dilakukan terhadap 3D print yang telah dicetak yang bertujuan untuk merapikan, membuatnya lebih menarik, ataupun sekadar membentuk menjadi bentuk yang kita inginkan. Setiap hasil cetakan 3D print membutuhkan post-processing-nya masing-masing. Jadi, tidak semua cetakan memerlukan treatment satu sama lain yang sama. Kembali lagi pada kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh post-processing pada 3D print itu sendiri. Support removal. Support removal adalah teknik post-processing paling basic. Tujuannya adalah untuk menghilangkan support atau penyangga pada desain 3D yang telah di-print. Tingkat kesulitan dalam proses ini tergantung pada jenis material dan bentuk support itu sendiri. Kekurangan dari metode ini adalah walaupun kita menghilangkannya secara hati-hati, namun bekas dari support masih meninggalkan bekas. Sanding atau pengampasan. Meski salah satu kelebihan melakukan cetak 3D adalah kepresisian, namun terkadang permukaan model tidak begitu halus. Amplas bisa digunakan untuk menghaluskan beberapa bagian yang masih kurang lembut. Proses penghalusan dengan amplas adalah salah satu proses penghalusan yang paling mudah untuk dilakukan. Pilih amplas yang tidak terlalu kasar, tapi masih bisa digunakan untuk meratakan permukaan yang kasar. Lakukan dengan hati-hati agar tidak semua bagian terkena amplas dan akhirnya terjadi kerusakan. Namun, cara ini biasanya lumayan memakan waktu. Welding. Welding di sini adalah proses penggabungan komponen 3D print satu ke lainnya menggunakan cairan aseton. Welding di sini tidak ada kaitannya dengan bahan logam. Biasanya, cara ini dilakukan untuk menggabungkan komponen yang besar yang kita tidak bisa membuat di dalam 3D print dalam satu kali cetak. Cairan aseton akan melelehkan ABS, sehingga part yang dilelehkan akan dapat disambungkan dengan part lainnya, yang juga diberikan cairan aseton. Proses welding memiliki hasil penggabungan yang sangat kuat dibanding metode sejenis lainnya, dan juga biayanya tidak terlalu mahal. Namun, jika tidak terbiasa dalam pengaplikasian cairan aseton, cairan ini bisa merusak bagian 3D print jika diaplikasikan terlalu banyak. Dan juga, cairan ini hanya bisa diaplikasikan pada benda yang menggunakan bahan dasar ABS. Gluing. Gluing atau proses pengeleman adalah proses penyatuan part 3 dimensi untuk membentuk benda yang diinginkan dari part-part kecil sehingga nantinya dapat menjadi barang jadi seperti yang kita inginkan. Teknik gluing sendiri biasanya digunakan untuk benda-benda yang kecil yang memerlukan tingkat presisi yang tinggi. Cara ini biasanya akan lebih memakan waktu daripada proses welding, namun memiliki tingkat kerapian yang lebih tinggi juga. Hasil akhir dari pengeleman tidak akan seerat hasil akhir dari proses welding sendiri. Priming dan painting. Proses pengecatan dan memberikan cat dasar adalah salah satu metode finishing dalam proses menghasilkan cetak 3 dimensi yang baik. Namun, sebelum memberikan cat, kita harus juga membersihkan permukaan dari debu atau kotoran yang ada. Proses pengecatan ini dapat memberikan efek yang lebih indah pada cetakan. Namun, kita juga harus bersabar untuk mendapatkan hasil yang baik. Karena proses ini membutuhkan waktu yang relatif lama dan juga ketelitian yang tinggi. Smoothing. Smoothing adalah proses finishing yang menggunakan cairan aseton. Cairan aseton akan melelehkan bagian permukaan filamen ABS yang masih kasar, sehingga permukaannya menjadi halus. Caranya yaitu kita menguapkan print 3 dimensi menggunakan cairan aseton tersebut. Hasil yang didapatkan nantinya bentuk 3 dimensi akan menjadi mengkilap dan halus. Namun perlu diperhatikan, teknik ini dapat diaplikasikan pada material dasar yang menggunakan ABS. Dan juga
Jika terlalu lama kita uapkan, maka hasil cetak 3D kita bisa jadi akan hancur. Yang terakhir adalah hydro-dipping. Hydro-dipping atau hydro-printing atau biasa disebut water transfer printing merupakan suatu proses transfer gambar dekorasi, baik itu 3 dimensi, desain geometris, dan sebagainya pada permukaan media. Teknik ini seperti proses pengecatan, namun menggunakan cat khusus yang dicampurkan ke air. Dan kita hanya perlu mencelupkan cetakan 3 dimensi kita untuk mendapatkan finishing yang kita inginkan. Teknik ini bisa digunakan di semua material, namun harga dari hydrodip ini lumayan mahal. Konsekuensinya adalah hasil yang akan kita dapatkan relatif lebih rapi dan prosesnya relatif lebih cepat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat membantu Anda di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.